Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pencinta obras, obrolan ringan tapi bernas. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Tidak ada pernah orang membayangkan, tidak pernah ada orang mengetahui mulai kapan, sejak kapan, dan entah sampai kapan. Fenomena ini selalu terjadi pada setiap wanita di saat-saat tertentu. Kita akan mengambil sebuah topik tetap bersama Dr. Kade Suya Sejaya SPOG Konsultan, akan membahas fenomena dari sisi wanita yang sedang mengandung, yaitu ngidam. Bukan ngidam. Teret, oke, masuk. Oke pemirsa semuanya, ngidam adalah sebuah fenomena menarik dari perkembangan seorang wanita yang sedang hamil. Karena yang terjadi di masyarakat belakangan ini bahwa orang ngidam selalu membayangkan hal yang aneh, selalu membayangkan hal yang aneh, hal yang sulit dicari, hal yang sulit ditemukan. Tetapi memang ada, tetapi sangat sulit, tetapi itu sangat nyata dan terjadi. Apa sebenarnya ngidam itu sebenarnya terjadi? Nah kemudian dari perspektif ilmu kesehatan, apa sebenarnya ngidam itu, Baik, selamat pagi sahabat obras, Om Swastiastu. Di pagi hari kita ini ngobrolnya di pagi hari karena virus sengap datang di pagi hari, pagi-pagi buta. Sing lah gai. Wanita itu makhluk unik sekali, makhluk unik. Catat, ya. Wanita makhluk unik. Itu sebabnya wanita layak disayang. Nah, benar. Di mana ada kasih sayang seorang wanita, di sana akan terjadi sebuah kedamaian. Nah, di mana wanita dilecehkan, di sana akan terjadi sebuah kehancuran. Tidak ada tempatnya laki-laki melecehkan wanita selama sejauh kita selalu ingat bahwa kita dilahirkan oleh seorang wanita. Karena melihat populasi wanita semakin banyak, apakah perlu kita mencintai banyak wanita? Cintailah ibu kalian, tapi tidak perlu mencintai semua ibu-ibu. Sebuah topik yang menarik. Nah, terkait masalah ngidam kembali. Ngidam ya? Ya, ngidam. Bukan ngidam, ngidam. Ngidam itu suatu fenomena yang unik sekali pada ibu-ibu hamil muda. Nah, kalau bahasa medisnya apa, Bli? Bahasa Balinya hyperemesis gravidarum. Mencoba. Darum. Minum, Ya. minum. Hiper. Dalam bahasa Balinya hyperemesis gravidarum. Langsung bisa. Itu hebat nih. Hebat sekali. Kita sponsor. Hyperemesis gravidarum. Jadi emesis itu muntah, mual muntah. Hiper itu berlebihan. Emisi berarti buangan. Ya, emisi gas buangan. Oh, hubung-hubungkan kamu kan sebenarnya. Kalau dari mulut emisinya muntah. Muntah. Kalau dari bawah mencret. Nah, kalau dari knalpot gas buangan. Gravidarum ya kehamilan. Gravid, hamil. Gravid. Jadi hiper berlebihan, jadi mual muntah yang berlebihan pada wanita hamil. Biasanya ini terjadi pada kehamilan muda, trimester pertama atau maksimal sampai trimester kedua. Trimester itu 3 bulan pertama. 3 bulan pertama sampai 3 bulan kedua. Kadang-kadang bisa sampai 3 bulan kedua, tapi rata-rata 3 bulan pertama aja biasanya wanita ngidam. Tapi uniknya tidak pernah diketahui pasti penyebabnya kenapa. Nah, ini yang menarik. Makanya seperti saya bilang, tidak pernah kita ketahui kapan, kenapa, bagaimana terjadi, tiba-tiba aja ngidam. Bayangin teknologi sudah demikian tingginya, manusia udah sampai di bulan loh. Ya. Tapi yang di buminya banyak sekali yang belum kita ketahui juga. Karena memang orang hamil itu isi kandungannya bukan anak, bulan. Bulan. Ya, karena melihat orang hamil, berapa bulan? Udah bulan. Nah, jadi bulan. Nah, ngidam ini unik sekali. Jadi ngidam itu suatu fenomena presentasi wanita hamil muda menginginkan sesuatu, bisa bentuk makanan, ya buah-buahan yang unik-unik deh. Itu bahasa Balinya food craving. Bahasa Bali, itu. minum lu. Minum. Food craving. Nah,
itu bahasa Bali. Tapi ada juga ngidam yang sangat-sangat unik sekali, menginginkan sesuatu yang di luar nalar kita seperti batu, kerokan kayu, tiang kayu. Ada tuh, Dok. Ada. Nah, ini Itu namanya yang jarang. pika craving. Pika craving. Ya. Artinya ingin makan sesuatu Yang yang aneh-aneh, yang tidak pantas, tidak pernah tidak cocok gitu loh. Yang aneh pokoknya di luar nalar. dan itu Ya. ada. Citakan. Bisa Celeb- kita yang celebingka. itu bisa macam-macam keinginan. Nah itu tentu kita harus cegah itu, Betul. tidak selalu, karena ada mitos nanti kalau tidak diikutin nanti bayinya Ngedel bermasalah. pas nih. Itu kan tidak benar, itu mitos. Ya. Karena tidak setiap ngidam kita harus turuti begitu saja. Masa kalau pingin makan kerokan kayu masa kita kasih istri Betul, kita? betul. Kan enggak, ya kita arahkan. Secara kesehatan enggak mungkin lah. Tidak mungkin. Nah ini juga mohon pada para ibu-ibu hamil muda ya, tolong ya di samping keinginan yang aneh-aneh, nalar kita juga jalan lah. Jangan yang macam-macam lah, jangan yang aneh-aneh. Nah ini sekali lagi penyebab pastinya belum diketahui, tapi berbagai penelitian teori mengatakan ngidam ini banyak dipengaruhi oleh Suku. agama. Itu maksudnya kepercayaan kita. Oh. Kalau kita di Bali turun-temurun sudah lihat orang hamil tuh wek muntah, hanya semua orang hamil wek kayak gitu. Makanya kalau Pidan mau nak ngidamang kini, akhirnya kita kode idamang. Ya. Akhirnya ada di bahasa di Bali itu ngidamang bulan. Ya. Hal yang sulit dicari tapi diinginkan. Macam-macam di Bali ada ngidam tikah, Ngidam tikah, pulas kayak. ngima namanya. Ya. Ngidam males kadang itu. Nah itu dah uniknya fenomena ngidam ini, tapi umumnya dalam bentuk keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu, buah-buahan misalnya yang asam-asam, yang manis-manis. Ada teori mengatakan ini sebenarnya refleksi kebutuhan tubuh kita. Orang ibu hamil kan butuh zat besi lebih banyak. Zat besi itu ada banyak juga pada buah-buah yang masam-masam itu, kalsium, elektrolit, buah-buahan itu. Mungkin badan kita sendiri meminta Ya, sejatinya. seperti kalau misalnya saya pernah dikasih tahu, kalau mau vitamin A, makanan buah yang mengandung vitamin A, anggur, apel. Yang mengandung vitamin B, misalnya buah-buahan yang berhuruf B, buni, bling buluh. Yang vitamin C, celagi, cereme. Oh, baik. Nah, yang menariknya di luar negeri yang ada ngidam. Nah kan tadi kan suku, agama, suku bangsa, ras. Uniknya memang gini, dari penelitian ras Asia tuh ngidam lebih banyak. Ras Asia? Ya ngidam lebih banyak ngidam. Kalau orang di luar? Indonesia, Jepang itu gini, saya pernah punya pasien Jepang, ngidamnya lebih heboh dari kita. Ya, Iya, orang itu ras Asia mas ya kan. Tapi Eropa, Amerika jarang kita lihat. Misalnya ada pas bule hamil di sini, jarang saya lihat ada yang ngidam. Mungkin karena logika nalar mereka kan sudah, ya maaf saya bilang sudah lebih mampu memakai logikanya. Tidak ada mitos-mitos kehidupan contoh nih, ketika orang ngidam naik pesawat, ini saya pernah punya keluarga ngidam naik pesawat, kanti nyilih pipis kal beli tiket. Kalau orang luar barangkali kemudian pipis sebelah yang tiket lebih angon melahirkan mana, itu barangkali. Itu ya, kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang di luar nalar kita. Tapi yang ingin saya tekankan satu, bahwa ngidam itu normal. Ya, kalau menurut menurut analisa saya, ngidam itu mungkin karena akibat naiknya hormon hamil. Nah, begitu hormon hamil naik, maka terjadi perubahan pada sistem di lambung. Katanya asam lambung juga ikut naik. Asam lambung naik kan seperti orang sakit emah jadinya, ya mual muntah jadinya. Tapi makin tinggi, tapi lama-lama tubuh akan menyesuaikan diri. Makanya paling sampai 3 bulanan udah menyesuaikan diri, hilang dia gejalanya. Tapi ada juga yang sampai berlanjut banyak. Nah itu. Ingat tuh, ngidam tuh normal, tapi ngidam aneh-aneh itu memang bikin tidak normal. Nah ini dok, yang sering bukan cewek yang ngidam, cowoknya nih ngidam, ada nggak? Ada yang unik gitu, kebetulan saya punya satu pasien gitu. Ini unik ini. Suaminya yang mual muntah, istrinya santai-santai. Malah suaminya yang mual muntah. Selama nganterin istrinya periksa berkali-kali deh, gitu suaminya. Suaminya.
Nah inilah saya pikir, aduh kok bisa gini ya, psikis kita tuh luar biasa sekali, kepercayaan, mitos dan lain sebagainya. Tapi saya ambil sisi positifnya, oh dia sayang sekali sama istrinya, sampai-sampai dia mewakili ngidamnya. Dan saya berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan waktu persalinan dia mewakili sakitnya juga. Wah, Nih, Bang iya kayak bentar manting. ada sing, nah kan enggak ada sampai hari ini yang istrinya melahirkan tapi aneh aduh-aduh cowoknya belum ada. Nah kecuali aduh-aduh paling alih biaya untuk melahirkan. Aduh, kijodel aku nih, aduh kijodel aku bisa. Nah ini menarik ngidam ini. Nah ada faktor ngidam selama ini, ada nggak orang kategori ngidamnya ini berkategori dong? Ada, pasti ada kategori. Berkategori gini maksudnya. Ya. Kalau anak muda, orangnya pengantin baru ngidamnya kelasnya kena kan. Ya kelas model inilah yang diidam-idamkan. Nah, kalau orang sudah tua, kelasnya beda yang diidam-idamkan. Pernah nggak dok melihat? Enggak, yang ada adalah kualifikasi berat ringan yang ngidam. Oh, berat Ringannya. ringannya ngidam. Ya, kalau ngidam ringan ya paling wek-wek, mual muntah biasa saja udah enggak apa-apa. Karena saya pribadi tidak pernah memberikan obat anti mual kalau tidak terpaksa sekali. Karena konsep saya muadra kasih obat mual, muntah-muntah dia. Karena yang kita lawan bukan penyakit. Ini memang suatu proses, fase normal dari hamil muda. Nanti kalau sudah 3 bulan lewat ya hilang sendiri, dia nggak usah diobatin. Nah, Tapi berapapun kita banyak ngasih obat, karena gangguan di lambung tetap keluar dia. Nah, tapi pada tipe ngidam berat, muntah hebat, tidak bisa makan sama sekali sampai dehidrasi namanya. Kekurangan cairan sama orang diare berat tuh. Kira-kira. ini teman ada begitu. Teman saya sendiri. Jadi ketika ngidam anaknya yang pertama betul muntah-muntah sampai ada kayak bercak sampai mukanya. Tidak bisa membuka mata. Apalagi Kedua membuka juga kaki. begitu. Apalagi membuka kaki. Pokoknya sampai anak ketiga, makanya dia bingung, aduh saya nggak kuat lagi bikin anak itu katanya. Bikin anak kuat hamil mungkin enggak? Mungkin menarik ini. Koreksi. Nggak kuat bikin anak, Kuat. kuat bikin anak tapi nggak kuat hamil. Ya. Bikinnya Mungkin kuat aja. bikinnya kuat sekali. Ini menarik. Ini fenomena ngidam ini karena hampir di setiap masyarakat yang kita kenal, masalahnya di Iya. Asia seperti yang Ya di Bali tuh, sama kita di Bali lah lihat. Udah dari kecil kita dibiasakan lihat ibu hamil tuh oh jadi terbiasa, sehingga anak-anak perempuan ketika dewasa dia ngidam pun ya sama itu kadang-kadang fenomena yang turun temurun, yang apa dari apa yang kita lihat gitu. Padahal medisnya sebenarnya tidak harusnya. Tapi kalau terlalu berat sekali ngidam ya mau nggak mau harus ngamar, opname. infus. Nah kalau obat masuk lewat infus tidak melalui lambung baru lebih cepat reaksinya. Selama obat itu dari lambung, apapun yang kita kasih biasanya dimuntahkan lagi. Itu sebabnya saya tidak pernah ngasih obat mual oral, obat minum. Ini yang menarik. Kenapa orang diberikan obat lewat oral, kemudian dia mual-mual, tetapi begitu opname dia tenang-tenang saja. Ternyata jawabannya banyak yang tidak paham. Obatnya barangkali modelnya sama, jenisnya sama, tetapi proses memberikannya berbeda, mempengaruhi. Tidak lewat lambung. Jadi kalau lewat lambung langsung menimbulkan perih. Iya. Kan namanya Reaksi. juga lambung sedang terganggu, kita masukin lagi barang asing. Tapi kalau lewat infus, sing kena. Ya, Nah, dia langsung ke darah. Jadi. apalagi fenomena ngidam yang aneh itu, Dok? Ada misalnya saya ingin sekali ngidam lihat wajahnya juru sengap gitu misalnya. Oh, itu pernah saya lakukan. Dan itu pernah saya alami. Dan saya sampai 3 bulannya langsung melas pasang pejati dengan mepaya sengap, mudeng mangku. Anda bayangkan, dokter bisa bayangkan di tiang pas sebuah pentas ada tiang ngidam beli pegang je pasang tiang. Suaminya sudah jelek sempeng nih. Iraga mepaya sengap harus ngisi basang nih kon nih. Syukuran itu mengenap-genap lagi. Kalau yang misi basah kan tidak Misi masalah. basah. Di bawah basah udah nggak masalah. Bukan itu masalahnya. Ada kepercayaan orang kadang-kadang, ya kalau tidak ada apa-apa. Nah, di Bali kan kuat itu. Iya. Mbak usut beling anaknya repot. 2 masalah kerepotan. Bayinya bisa terjadi apa-apa, kurnane bisa tersinggung. Usut beling anaknya bisa bungut iragane usut. Gemelan. Gemelan. Nah, ini. Nah, kalau fase itu sudah pasti, Dok. Maaf nih, ulang lagi nanya. Fase itu antara minggu ngidam. Tidak selalu. Saya punya orang ngidam sampai mau lahir besok masih. Oh.
Gimana? Mau gimana? Ayo. Tapi kita lihat perkembangan bayinya, selama bayi masih bagus ya udah biarin aja, mau gimana lagi. Nah, ayo. Ini mau kesempatan, apa mau bagaimana? Kadang-kadang sampai mau lahir pun ada yang ngidam. Mau konsultasi kan lebih jauh. Nah, yang takut punya anak karena melihat orang lain ngidam, nah bisa di kolom komentar juga kasih konsultasi, bisa. Nah, Silakan, jadi ya. program Obras ini obrolan ringan tapi bernas, tentunya memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat semuanya. Apa sebenarnya ngidam, bagaimana proses ngidam, kemudian apa yang kita harus lakukan untuk mengantisipasi hal ngidam yang berlebihan. Ingat, ngidam yang berlebihan karena itu normal, Iya. manusiawi, dan di Betul. Asia tren. Tren. Nah, jangan sampai tren menjadi tren. Nah, triknya sekarang Nah. mengatasi. Mengatasi. Nah, trik-trik mengatasi ngidam. Jangan di bawah. Ngidam tuh kayak anak manja. Makin rumah makin apa? Istri saya begitu dong. Jangan bilang-bilang. Enggak, ketika ngidam tuh ngidam sama saya dong. Ya bagus lah daripada ngidam. Masalahnya sih yang bagus lah. Masalahnya saya waktu itu sedang banyaknya jadwal pentas. Mau milih nemenin istri, apa mau milih nyari uang untuk melahirkan? Ah, ini repot lagi. Kalau dia nemenin saya pentas sampai malam, kadang-kadang tidur di mobil, kesehatan Kasihan, juga iya. terganggu. Nah, triknya. Ya satu ya udah lepas saja, lupakan bahwa ngidam itu suatu peristiwa normal. Ngidam itu bukan penyakit, tidak ada obat khusus untuk ngidam, nggak ada. Nah, tips saya, makan minum dikit-dikit tapi sering. Makan, minum dikit-dikit Tapi sering. Sama kayak saya lagi diet nih kan, saya makannya dikit-dikit makan. Makannya dikit-dikit, Ah. apa dikit-dikit makan? Dikit-dikit makan. Ini gue ngedi yang nyaranya. Oh, makan dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Kayak mantan presiden Republik Indonesia. Makan dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Makan kok dikit-dikit. Jadi maksudnya gini, jangan membayangkan kita makan satu piring blok di ruang makan, ya pasti muntah lah. Lupakan otak ini makan. Jadi alihkan perhatian sambil nonton TV, misalnya apa kayak ngemil yang sehat-sehat lah. Apa sambil gambarin suami ngemil. Pokoknya lupakan mulut ini makan. Sebentar, ini menarik nih. Ngemil yang sehat sambil nampar suami. Ada resep itu? Dalam usaha untuk melupakan mulut ini makan, cari kegiatan lain daripada namparin suami orang. Ah, contohnya sambil nonton YouTube. Gitu, nonton TV. Oh, Ya. ya. Nonton sengap misalnya. Jadi gitu. Jadi bisa dilakukan dengan mencari kesibukan yang lain, dan yang paling penting adalah Betul, lupakan. berpikir lebih cerdas. Ya, pikir positif saja lah, bahwa ngidam itu enggak apa-apa. Jangan, kadang-kadang ada pasien, "Dok, saya takut sekali hamil karena dulu ngidam saya berat." Saya bilang keliru benar, sangat-sangat keliru. Kita enggak mungkin tidak hamil hanya karena takut ngidam, ya enggak lah. Istri saya ajarkan mulai tahun 2020 berhenti berpikir positif. Berpikirlah negatif biar hasilnya negatif. Kalau kita berpikir positif, COVID. Itu positif COVID namanya. Oh, lain tuh. Itu. Baik, barangkali itu menarik sekali obrolan kita pada pagi hari ini. Walaupun Anda di rumah menyaksikan di siang hari, di sore hari, ataupun di malam hari, tetapi tetap program Obras, obrolan ringan tapi bernas, adalah sebuah edukasi tentang alat reproduksi para wanita-wanita yang menjadi mahkota dalam setiap kehidupan berumah tangga. Di mana wanita dilecehkan, di sana terjadi kehancuran. Di mana wanita dihormati, di sana akan terjadi sebuah kebahagiaan. Di balik pria yang hebat, terdapat wanita yang luar biasa. Kalau mau lebih hebat lagi, jangan mencari wanita yang lebih bijaksana. Ingat, perbedaan orang sukses dengan orang tidak sukses adalah terlihat dari posisi. Ketika beliau belum sukses, istri jadi sekretaris. Tapi ketika dia sudah sukses, sekretaris bisa menjadi istri. Salam Obras, obrolan ringan tapi bernas. Salam reproduksi sehat.